Ada liputan yang berikut ini, mengaku putus asa karena terlilit jeratan utang online atau pinjol ya, pinjaman online ilegal, membuat seorang ibu rumah tangga tega membunuh anak balitanya. Peristiwa tersebut terjadi di kamar hotel yang sengaja disewa pelaku dengan niat mengakhiri hidup bersama. CCTV koridor hotel ini merekam hari kecil KA, seorang anak balita 3 tahun yang hendak menginap bersama ibunya di sebuah kamar hotel kawasan Gajah Mungkur, Semarang. Siapa sangka keesokan harinya tubuh mungil itu sudah ditemukan kaku. Keberadaan korban diketahui pihak hotel yang ingin mengecek jadwal check out. Saat itu korban ditemukan sudah meninggal dunia di samping tubuh RS, ibunya yang dalam keadaan setengah sadar. Hasil pemeriksaan polisi, sang balita tewas akibat dibekap. Kamar hotel rupanya sengaja disewa ibu korban untuk mengakhiri hidup bersama. Setelah mengetahui anaknya meninggal dunia, pelaku juga mencoba untuk bunuh diri dengan meminum air sabun dan melilitkan lehernya dengan menggunakan handuk yang ada di hotel Roda 9. Dari keterangan tersangka, diketahui dirinya tega membunuh putranya karena putus asa terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal. Polisi masih dalami kasusnya. Sementara pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga sang anak yang jadi korban pembunuhan ini bisa tenang di sisi Allah dan juga pelaku bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak yang berwajib. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan berita yang sungguh menyayat hati ini? Ya, terima kasih Kak Jimmy. Saya ikut prihatin dan turut berduka atas wafatnya Ananda ya, yang masih balita itu. Semoga insya Allah mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lebih ingin menyoroti pinjolnya tadi ini, karena betapa membuktikan kasus ini tuh sekali lagi membuktikan bahwa minuman keras, kemudian zina, dosa-dosa besar yang semacam itu, judi, kemudian utang piutang yang untuk mengejar nafsu gitu ya, mengikuti keinginan nafsu, bukan konsumsi bukan sebatas kebutuhan, itu semuanya berkaitan gitu. Hampir semua orang yang berjudi itu pernah berzina, orang yang berzina itu pernah nyolong, orang yang nyolong itu ya, macam-macam gitu, itu selalu berkaitan. Nah, makanya itu kan di dalam Al-Quran kan disebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Disebutkan jelas langkah-langkahnya tuh banyak. Judi itu langkah setan, mengikuti nafsu dengan cara kemudian meminjam uang di pinjol yang mungkin diiming-imingi sedemikian rupa, itu juga kan godaan setan semua gitu. Yang ujung-ujungnya begitu kita sudah mentok, ya nggak ada jalan keluar, sampai tega bisa membunuh anaknya sendiri. Tentu ini akalnya atau akal sehatnya itu sudah terganggu. Sama dengan orang yang minum minuman keras. Pada saat yang belum lama ini ada beritanya juga ya, pada saat polisi mengatur lalu lintas sedemikian rupa, dia menerobos melawan aturan itu karena otaknya sudah tidak normal lagi gitu, tidak menerima lagi, tidak menyadari bahwa itu salah. Nah, ini juga sangat boleh jadi otaknya sudah buntu karena terlalu banyak mengikuti keinginan hawa nafsunya tadi dengan cara pinjol. Padahal di dalam Al-Quran, pinjol itu kalau boleh saya komentari ya, itu kan sangat-sangat mengandung riba. Gitu. Orang minjam, saya pernah punya ada saudara juga, famili saya gitu, tidak terkena kasus semacam itu, berawal dari pinjam yang hanya 50 ribu, kemudian berkembang karena ininya bunganya besar, itu sampai 20 juta. Dari 50 ribu itu hanya bisa berkembang sampai 20 juta, itu kan gila betul gitu. Jadi saya kira mudah-mudahan ini juga menyadarkan kita semua untuk tidak mudah-mudah melakukan pinjaman yang berbunga semacam itu. Islam memudahkan kok, kita boleh pinjam kepada saudara kita, kepada siapapun. Bahkan bagi kita yang punya, kebetulan berpunya, itu sebelum dipinjamkan, sebelum dipinjam ya, kalau kita tahu ada saudara kita yang memerlukan uang, ya seharusnya kita bantu, jangan sampai orang itu kemudian terjebak melakukan tindakan-tindakan yang nekat. Nah, ini sampai berani membunuh, itu kalau dalam pandangan saya karena akal sehatnya sudah buntu lah, karena dia tadi terlalu lama, terlalu sering mengikuti bisikan setan untuk pinjol-pinjol yang semacam itu. Kak Jimmy.
kita kalau dalam kasus pinjol ini tidak sepenuhnya menyalahkan karena tetap ada yang namanya pinjol yang legal. Kalau yang ini Betul. dimungkinkan yang ilegal begitu Ustaz ya. Nah, terkait Yang ilegal dengan yang kasus mengandung riba tadi itu yang mengandung riba. betul Ustaz. Kalau terkait kasus pembunuhan ini Ustaz, kita sering dengar Ustaz bilang bahwa apabila kita membunuh itu dosanya sama saja dengan membunuh masyarakat satu dunia begitu. Banyak. Membunuh seorang muslim ini sama saja dosanya dengan membunuh seluruh masyarakat muslim di dunia. Apalagi ini anak begitu Ustaz ya, merupakan titipan dari Allah kepada kita. Seperti apa pertanggungjawaban orang tua yang durhaka seperti ini? Ya, pertama begini, hukum itu berlaku umum. Jadi ketika ada ketentuan bahwa membunuh satu orang itu sama dengan menghabisi sekian banyak orang ya, seluruh manusia, itu berlaku juga ketika pembunuhan itu dilakukan oleh ayah terhadap anaknya, ibu terhadap anaknya, itu sama. Nah, tetapi sanksi hukum di dunianya, kalau dalam Islam kan ada kisos ya, orang yang membunuh itu dibunuh lagi selama memenuhi syarat tertentu gitu. Nah, ini dalam kasus ketika pelaku pembunuhan itu orang tua kandung, bapak atau ibu terhadap anaknya, itu ada ulama, banyak ya, bukan ada ini, banyak ulama yang memandang bahwa dalam kasus seperti itu tidak boleh dilakukan kisos. Artinya orang tua yang membunuh anaknya tidak boleh dihukum mati. Karena apa? Bagaimanapun orang tua adalah penyebab wujud atau adanya anak itu di dunia ini gitu. Tanpa melalui ayah dan ibunya yang kebetulan melakukan pembunuhan, sang anak tidak akan pernah ada di dunia ini gitu. Jadi melihat posisi orang tua yang semacam itu, banyak sekali ulama yang memandang betapapun umpamanya orang tua sampai terjerumus membunuh anaknya sendiri, itu tidak boleh dihukum qisas atau hukum mati di dunia ini. Itu walaupun ada nanti ulama-ulama lain, kelompok ulama yang lain mengatakan boleh gitu ya, boleh dihukum mati. Karena ternyata hukum rajam ketika ada seorang ayah berzina dengan anaknya umpamanya, itu hukum rajam berlaku. Nah, hukum rajam kan juga sampai mati, gitu, sampai mati. Nah, dengan menganalogikan hukum rajam semacam itu adalah ulama yang memandang bahwa tetap saja kalau memenuhi syarat seorang tua, ayah atau ibu syarat pembunuhan untuk dikisos, ya tetap harus diperlakukan hukum kisos. Saya kira dua pandangan itu nanti biar pihak yang berwenang lah setelah melihat lebih detail kasusnya seperti apa, yang kemudian nanti akan menentukan hukum. Tapi yang jelas ketentuan yang umum tadi itu bahwa pembunuh seorang nyawa, seorang manusia itu sama dengan membunuh sedemikian banyak manusia, itu berlaku gitu. Karena dengan hilangnya satu nyawa itu kita sudah menganggap bahwa manusia tidak ada harganya gitu, tidak ada nilainya di mata kita gitu. Lalu buat apa kemudian kita, apalagi kemudian ada kasusnya kemudian yang orang tua sampai mau membunuh dirinya sendiri, itu artinya ada semacam ketidakpercayaan kepada takdir Allah. Allah sedang menguji kita dengan kemiskinan, tapi kita menerimanya dengan tidak rela, lalu kita melakukan upaya-upaya yang terlarang, usaha-usaha yang terlarang. Itu kan berhubungan semua itu, beriman kepada Allah, beriman kepada takdir. Karena Allah Allah Maha Kuasa untuk memberikan ujian semacam apapun kepada hamba yang menurutnya memang pantas untuk diuji. Ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Nah, pada saat diuji dengan kemiskinan, kita tidak perlu panik melakukan hal-hal yang terlarang seperti tadi itu ya, pinjol yang memberlakukan bunga yang berlipat-lipat bahkan. Tetapi kalau itu semua sudah bisa kita hindari dan kemudian kita menyadari, nah hukum kisos menjadi tidak berlaku lagi, hukum mati ya, hukuman mati. Dan tadi saya dengar juga dari pihak kepolisian juga tampaknya hukum yang akan dijatuhkan kepada pelaku tidak hukum mati. Saya kira kalau benar itu nanti keputusannya ini sejalan dengan apa yang tadi saya sebutkan, bahwa sebagian ulama memandang seperti itu, karena orang tua adalah sebab wujudnya seorang anak di dunia, sehingga betapapun kejahatannya sampai membunuh, orang tua tidak boleh dikenakan hukum mati atau qisas. Itu saya kira pandangan yang bisa saya kemukakan, Kak Jimmy. Baik, cukup jelas begitu pemaparan dari sudut pandang hukum Islam. Tapi kalau saya boleh menambahkan Ustaz, dalam KUHP yang dianut oleh hukum pidana di tanah air, memang tidak ada hukum mati, tapi segala bentuk kekerasan, apalagi berujung kematian terhadap anak, tentu saja ini hukumannya lebih berat daripada dilakukan terhadap korban yang dewasa.
anak berat, apalagi anak yang merupakan dalam lingkup keluarganya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atas informasinya, tausiah, dan juga pandangan yang lebih luas lagi kepada kita. Semoga ini berkah buat Ustaz dan juga buat kita seluruh pemirsa Ajwa TV. Semoga ketemu lagi di episode mendatang Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.